Semangat pagi. Pagi, luar biasa. Untuk pertemuan hari ini silahkan diawali dengan panganjali umat dan doa dipimpin oleh ketua kelas. Silahkan. Pada asana panganjali. Om Swastiastu. Sebelum mulai pembelajaran, mari kita berdoa. Berdoa dimulai. Berdoa besar. Semuanya masih tetap berdiri ya. Jadi untuk menambah semangat nasionalisme kita, mari kita menyanyikan sebuah lagu wajib nasional yang dipimpin oleh Gita. Silahkan. Menjunjung tanah airku Indonesia. Dari Sabang sampai Merauke berjajar pulau-pulau, sambung menyambung menjadi satu, itulah Indonesia. Indonesia tanah airku, aku berjanji padamu, menjunjung tanah airku Indonesia. Silahkan Gita, terima kasih ya. Silahkan duduk kembali semuanya. Sekarang Ibu akan melakukan absensi ya. Ibu akan mengecek kehadiran anak-anak semua. Jadi mohon perhatiannya. Desa Made Ratnajwita, Dewo Ayu Cantika, Dewo Agung Adi Pratama, Dewo Ayu Gita, Diah Sintia Dewi, Kadek Bagus Prayuda, Yosefin Sintia Dias, Gayatri, Arca Maesa, Krisni Bona Safira, Neva Prabaswari, Tri Puspayesa, Hendra Arya Widiarta, Dwi Tirtaryani, Lia Pradnyan Putri, Mutiara Putri Udiani, Dwinda Cahya Premayanti, Yudi Antari, Christian Rembran Aso, Dian Evilia, Ditya Ayu Riani, Vanda Rosita Dewi, Sonia Regita, Sista Ekayanti, Ronaldo Rosbarten, Brilian Cipta Purusa, Eka Rahayuningsih, Narayana Putra, Adelia, Revan. Ada yang belum Ibu sebutkan namanya? Ya. Nah, untuk kelancaran proses pembelajaran kita hari ini, Ibu persilahkan anak-anak semua untuk menyiapkan peralatan dan perlengkapan yang diperlukan dalam proses pembelajaran. Semuanya sudah siap? Sudah. Jika semuanya sudah siap, nah sekarang silahkan perhatikan slide-nya. Jadi di awal pertemuan Ibu akan selalu mengingatkan mengenai kontrak belajar yang sudah kita sepakati di awal. Hari ini ada yang melanggar? Ya, kalau tidak, sekarang Ibu lanjutkan kegiatan berikutnya, yaitu mengenai tujuan pembelajaran yang akan dicapai pada saat ini, ya,
mengenai materi distribusi, diharapkan peserta didik mampu mendeskripsikan tentang kegiatan distribusi. Peserta didik mampu menyebutkan tujuan distribusi. Tujuan berikutnya, peserta didik mampu mengemukakan fungsi kegiatan distribusi. Dan yang terakhir, peserta didik mampu menganalisis saluran distribusi. Jadi itu kegiatan tujuan dari pembelajaran kita hari ini. Dilanjutkan dengan teknik penilaian yang akan dilakukan pada pertemuan hari ini. Jadi teknik penilaiannya ada dua, ada penilaian individu dan ada penilaian kelompok. Nah, untuk penilaian individu, anak-anak akan dinilai dari keaktifan kalian selama proses pembelajaran berlangsung. Dan untuk nilai kelompok, nanti akan Ibu laksanakan observasi pada saat diskusi kelompok berlangsung dan akan langsung diambil penilaian. Dan juga dalam proses presentasi itu akan ada penilaian kelompok juga. Nah, untuk materi yang akan kita bahas hari ini adalah mengenai materi apa? Distribusi. Materi distribusi. Nah, pada pertemuan sebelumnya kita sudah membahas materi mengenai produksi. Jadi apa itu produksi? Kalian masih ingat? Ya, apa yang dimaksud dengan produksi ya, Wirana Rayana? Jadi pada materi sebelumnya kita mempelajari tentang produksi, yang dimana produksi itu adalah kegiatan menghasilkan barang atau jasa dan menambah nilai guna dari barang tersebut. Ya. Jadi pada pertemuan sebelumnya kita sudah membahas materi mengenai produksi. Apa itu faktor-faktor produksi, jadi anak-anak sudah bisa menjelaskan dengan baik ya. Nah, sekarang sebelum dilanjutkan untuk membahas materi tentang distribusi, Ibu akan memutarkan sebuah video, jadi silahkan anak-anak menyaksikan video terkait dengan pembelajaran hari ini. Jadi perjalanan barang dimulai ketika pengirim mendatangi agen untuk melakukan proses pengiriman. Kemudian petugas agen akan melakukan pengecekan berat barang, pengecekan isi barang, menentukan tarif ongkir, dan melakukan pencetakan resi. Setelah itu, barang yang dikirim lewat agen-agen tadi akan diambil oleh petugas pick up dengan menggunakan mobil. Kemudian, barang yang diambil oleh petugas pick up di masing-masing agen tadi dibawa menuju ke kantor kota pengirim. Di sana sudah ada truk lintas yang menunggu yang nantinya akan membawa barang yang di pick up oleh petugas pick up tadi. Setelah dari kantor kota pengirim, truk kemudian membawa paket tersebut menuju ke kantor pusat di wilayah provinsi pengirim. Di sini barang akan diturunkan kembali dan disortir oleh petugas sesuai dengan wilayah kota penerima. Setelah disortir, kemudian barang dimasukkan lagi ke dalam truk lintas hingga kemudian diantarkan menuju ke kantor pusat provinsi penerima masing-masing paket. Setelah sampai di kantor pusat provinsi, kemudian barang diturunkan lagi dan disortir lagi sesuai dengan kota penerima. Setelah disortir, kemudian barang dinaikkan truk lagi untuk dikirim menuju ke kota penerima. Setelah truk sampai di kota penerima, kemudian barang diturunkan dan disortir sesuai dengan area masing-masing kurir. Dari kantor, kemudian kurir berangkat
mengirimkan paket dari satu alamat ke alamat lain sesuai dengan yang tertera di paket. Dan sampailah paket ke penerima. Setelah anak-anak menyaksikan video yang sudah Ibu tayangkan, kegiatan apa yang ada dalam video tersebut? Penyaluran barang. Penyaluran barang disebut dengan distribusi. Nah, apakah dari video yang anak-anak saksikan, apakah diperbolehkan perusahaan produksi mendistribusikan barangnya sendiri? Kenapa perusahaan produksi bisa mendistribusikan barangnya sendiri? Ya, Cantika, silakan berdiri. Perusahaan itu bisa mendistribusikan barangnya sendiri karena ada yang namanya distribusi secara langsung dan tidak langsung. Ya, jadi apabila perusahaan produksi mendistribusikan barangnya sendiri, berarti itu bisa digolongkan ke dalam saluran distribusi langsung. Nah, berikutnya, tahukah kalian perusahaan yang mendistribusikan barang di daerah kalian sendiri? Apa saja misalnya? Dia silahkan. Yang pertama ada JNE, yang kedua JNT, Ya. yang ketiga ada kantor pos. Ya. Ada yang lain lagi yang ada di lingkungan sekitar tempat tinggal kalian yang bergerak di bidang distribusi? Apa misalnya? Selain JNT, JNE, ya, Krisni. Daerah saya ada satu yang Gojek yang mana mengirimkan barang ataupun makanan dalam ke konsumen. Ya. Ada Gojek, ya, ada Gojek yang mengirimkan barang atau makanan ke konsumen, yaitu juga disebut sebagai distribusi. Nah, lalu menurut anak-anak sendiri, apakah yang dimaksud dengan distribusi? Ya. Gita, silahkan. Baik Ibu, menurut saya distribusi itu adalah proses penyaluran barang atau jasa dari pihak produsen ke konsumen. Ya. Jadi distribusi itu sendiri merupakan proses suatu kegiatan penyaluran barang atau jasa dari produsen ke konsumen. Nah, untuk lebih jelasnya mengenai materi distribusi, Ibu persilahkan anak-anak untuk melakukan kegiatan literasi untuk menggali lebih banyak informasi mengenai materi distribusi. Boleh kalian cari dari berbagai sumber termasuk pemanfaatan teknologi. Silahkan lakukan literasi kurang lebih 10 menit ya, untuk menggali informasi lebih banyak mengenai materi distribusi.
10 menit sudah berlalu untuk waktu literasinya sudah berakhir ya. Sekarang akan Ibu lanjutkan kegiatan berikutnya, yaitu menjelaskan materi terkait dengan distribusi. Dari apa yang sudah anak-anak pelajari tadi ya, apa yang dimaksud dengan distribusi? Siapa yang bisa menjelaskan apa itu distribusi? Ya. Wira, silakan. Baik, jadi dari materi yang kita dapat kali ini dan dari pembahasan tentang materi kita yang tentang distribusi, jadi dari pengertian distribusi itu adalah kegiatan penyaluran atau kegiatan penyaluran barang atau jasa dari produsen ke pihak konsumen. Siapa yang bisa menjelaskan lagi tentang apa itu distribusi selain Wira? Gita? Baik Ibu, pengertian distribusi adalah penyaluran atau penyampaian barang dan jasa dari produsen ke konsumen. Distribusi juga dapat diartikan kegiatan pemasaran yang berusaha memperlancar dan mempermudah penyampaian barang dan jasa sehingga penggunanya sesuai dengan yang diperlukan. Iya. Jadi distribusi itu sendiri adalah suatu kegiatan untuk menyalurkan barang yang diproduksi oleh produsen, jadi disalurkan kepada konsumen. Nah, apa yang terjadi apabila barang yang diproduksi tidak sampai ke tangan konsumen? Apa yang akan terjadi?
Rahayu. Baik, apabila barang tidak dapat sampai ke konsumen, maka tidak akan adanya kestabilan ekonomi yang pertama. Yang kedua, maka konsumen tidak akan mendapatkan barang yang mereka inginkan. Jadi tidak ada yang namanya situasi kebutuhan. Iya. Apabila barang yang diproduksi tidak disalurkan kepada konsumen, maka secara otomatis produsen tidak akan bisa memproduksi barang lagi karena barangnya numpuk, tidak disalurkan kepada konsumen. Nah, itu akibatnya. Nah, ada beberapa tujuan distribusi. Jadi kegiatan distribusi ini memiliki beberapa tujuan. Coba sebutkan apa saja tujuannya? Iya, menyalurkan barang dan jasa kepada konsumen. Apalagi? Barang atau jasa hasil produksi dapat bermanfaat bagi konsumen. Ya, barang hasil produksi dapat bermanfaat bagi konsumen. Lagi? Konsumen bisa mendapatkan barang yang dibutuhkan dengan mudah. Ya. Dari kegiatan distribusi yang dilakukan, maka konsumen akan dengan mudah bisa mendapatkan barang yang dibutuhkan. Tujuan lain lagi? Memberi jaminan proses produksi. Memberi jaminan proses produksi. Nah, seperti apa yang sudah Ibu jelaskan tadi, apabila barang produksi tidak disalurkan kepada konsumen, maka proses produksi itu tidak akan berjalan dengan lancar. Nah, tujuan berikutnya apa? Menjaga dan mengembangkan kualitas produksi. Apalagi? Meningkatkan nilai jual suatu hasil produksi. Meningkatkan nilai jual suatu hasil produksi. Jadi dari kegiatan distribusi yang dilakukan, maka barang yang dihasilkan dari proses produksi akan dapat meningkatkan nilai jualnya. Yang terakhir apa? Menjaga kestabilan ekonomi. Ya, menjaga kestabilan ekonomi. Nah, itulah beberapa tujuan dari kegiatan distribusi. Nah, kita lanjut sekarang ke fungsi kegiatan distribusi. Apa fungsi dari kegiatan distribusi? Ya, Dia silahkan. Baik, di sini saya akan menjelaskan fungsi dari kegiatan distribusi. Yang pertama, kegiatan distribusi memiliki fungsi memperlancar atau penyaluran barang dan jasa kepada pengguna-pengguna, dapat berupa produsen yang menggunakan bahan dasar ataupun pengguna akhir. Ya. Yang kedua, menyampaikan barang dan jasa dari produsen sampai ke tangan konsumen. Iya. Jadi fungsi dari distribusi, fungsi utamanya itu adalah menyampaikan atau menyalurkan barang dari dari produsen ke tangan konsumen. Nah, memperlancar arus penyaluran barang dan jasa. Nah, itulah fungsi dari kegiatan distribusi. Kita beralih ke saluran distribusi. Apa yang anak-anak ketahui mengenai saluran distribusi? Ya, silahkan Desa. Baik, saluran distribusi adalah suatu pembagian penyaluran ataupun pengiriman barang pada beberapa pihak ataupun beberapa tempat tertentu. Ya, saluran distribusi adalah suatu pembagian, penyaluran ataupun pengiriman barang pada beberapa pihak atau beberapa tempat tertentu. Nah, mengenai saluran distribusi dapat dibedakan menjadi 3. Ada saluran distribusi apa? Ada saluran distribusi barang konsumsi. Apalagi? Ya, saluran distribusi hasil industri dan saluran distribusi hasil pertanian. Nah, mengenai saluran distribusi barang konsumsi. Nah, saluran distribusi barang konsumsi ada yang disebut distribusi langsung, ada yang disebut distribusi tidak langsung. Siapa yang bisa menjelaskan dan memberikan sebuah contoh mengenai saluran distribusi langsung? Ya, Mutiara. Distribusi langsung yaitu produsen langsung menyalurkan barang atau jasa kepada konsumen tanpa melalui perantara.
Contohnya, pedagang bakso menjual dagangannya kepada konsumen. Ya. Jadi yang disebut dengan saluran distribusi langsung berarti distribusi itu dilakukan tanpa menggunakan perantara. Ya. Misalnya anak-anak ke pasar ada pedagang daging ayam. Jadi daging ayam ini langsung dijual oleh produsennya sendiri. Nah, itu tanpa menggunakan perantara. Ada juga pedagang makanan. Misalnya pedagang sayuran yang sudah siap dikonsumsi, mereka proses sendiri dan langsung menjualnya sendiri, itu disebut dengan saluran distribusi langsung. Nah, berikutnya ada yang disebut dengan saluran distribusi tidak langsung. Nah, siapa yang bisa menjelaskan dan memberikan contoh? Silakan Dwinda. Baik, distribusi tidak langsung artinya adalah saluran distribusi yang produsennya menyalurkan kepada konsumen melalui perantara. Contohnya adalah PT Pertamina menyalurkan gas LPG kepada agen gas LPG, kemudian agen gas LPG menyalurkan kepada pedagang kecil, kemudian pedagang kecil menyalurkan kepada konsumen akhir. Iya. Jadi saluran distribusi tidak langsung itu ada prosesnya, ya. Saluran distribusi tidak langsung berarti suatu penyaluran barang yang dilakukan dengan menggunakan perantara, ya, seperti yang dicontohkan tadi oleh Dwinda. Jadi penyaluran gas LPG itu dibawa dulu ke apa? Coba diulang lagi, ya. Baik, contohnya adalah dari PT Pertamina menyalurkan gas LPG melalui agen gas LPG, kemudian agen gas LPG menyalurkan kepada pedagang kecil, dan pedagang kecil kemudian menyalurkan kepada konsumen akhir. Ya, silakan duduk. Dari contoh yang diberikan oleh Dwinda, jadi saluran distribusi tidak langsung itu dari produsen ke agen, dari agen ke distributor, dari distributor ke pemakai hasil atau pemakai barang tersebut. Nah, yang kedua ada yang disebut dengan saluran distribusi hasil industri. Jadi biasanya hasil industri ini menggunakan 4 saluran. Jadi silahkan anak-anak perhatikan slide-nya. Saluran barang distribusi hasil industri menggunakan 4 saluran, ya. Yang pertama ada dari produsen ke agen, agen ke distributor, distributor ke pemakai hasil. Yang kedua, saluran distribusi hasil produksi, siapa yang bisa, hasil industri, siapa yang bisa menjelaskan? Mulai dari apa? Ya? Lagi? Ya, mulai dari produsen, diawali dari produsen menyalurkan ke agen, dari agen menyalurkan ke pemakai hasil industri. Begitu juga seterusnya. Yang ketiga ada saluran distribusi hasil pertanian. Jadi saluran distribusi hasil pertanian itu ada 2, ya. Apabila lahan yang diolah itu luas, berarti hasil pertaniannya itu besar, ya, banyak. Nah, apabila lahan yang dikelola itu luas, maka saluran distribusinya hampir sama dengan saluran distribusi hasil industri. Tetapi apabila distribusi pada petani kecil, maka akan terjadi saluran distribusi seperti ini. Nah, ada dari petani langsung ke pemakai. Ya, jadi hasil pertanian itu langsung dijual kepada konsumen sehingga konsumen bisa langsung menikmati. Nah, ada juga proses dari petani ke tengkulak dulu, setelah itu baru ke pemakai. Nah, misalnya, pernahkah anak-anak melihat petani yang menghasilkan cabai? Ya. Nah, cabai ini oleh petani langsung dijual dulu ke tengkulak, ya. Jadi tengkulak mengumpulkan barang, setelah itu disalurkan kepada pemakai. Nah, itu yang disebut dengan saluran distribusi hasil pertanian yang skupnya kecil, ya. Nah, untuk memperluas pemahaman anak-anak mengenai materi tentang distribusi, jadi Ibu akan memberikan sebuah permasalahan
terkait dengan distribusi. Nah, permasalahannya itu mengenai harga bahan pokok yang mahal yang terjadi di daerah Papua. Nah, sekarang anak-anak tugasnya menganalisis apa penyebabnya, kenapa di daerah Papua tersebut harga bahan pokok itu mahal. Nah, anak-anak lakukan analisis, bisa didiskusikan secara berkelompok. Nah, sekarang kelompoknya Ibu bagi ya, kelompoknya Ibu bagi 6, satu kelompok itu ada 6 orang, jadi anak-anak bebas untuk memilih kelompoknya sendiri. Untuk memilih kelompok Ibu berikan waktu kurang lebih 5 menit, kelompok sudah jadi Ibu persilahkan cari kelompoknya masing-masing. Semua sudah mendapatkan kelompoknya? Semua sudah siap ya? Nah, sekarang akan Ibu bagikan lembar kerja yang sudah berisi tentang permasalahan yang harus anak-anak diskusikan. Ya. Ya. Terima kasih, Bu. Iya, sama-sama. Iya. Ini lembar kerjanya Gita minta tolong. Semua kelompok sudah mendapatkan lembar kerja yang harus dikerjakan? Sudah. Apabila dalam proses diskusi anak-anak mengalami kendala, jadi silahkan ditanyakan apa kendalanya, nanti kita pecahkan sama-sama. Nah, dalam LKPD yang sudah Ibu kasih, silahkan diisi nama kelompok masing-masing dan ditulis jawabannya pada tempat yang sudah disediakan. Waktu diskusi 10 menit ya.
Ada kendala? Iya. Nanti ingat kesimpulannya ya. Presentasinya. Ke depan ya, biar lebih bagus ya. Ada kendala nggak dalam proses diskusi? Silahkan dilanjut. Bisa Ibu kasih akses ke sini nggak? Bisa Ibu ke sana nggak? Ya. Ada kendala nggak? Ya. Ya.
Ya. Iya. Ada kelompok yang sudah selesai melakukan diskusi? Sudah siap untuk mempresentasikan hasil diskusinya? Jika sudah selesai diskusi, jadi waktu diskusinya itu 10 menit sudah berakhir ya. Anak-anak Ibu persilahkan untuk melaksanakan presentasi dari hasil diskusinya. Mulai dari kelompok 1. Ya. Nanti setelah kelompok 1 Ibu acak ya. Setelah kelompok 1 langsung ke kelompok 6. Setelah itu kelompok
kelompok 2, kelompok 5. Ya. Silahkan maju. Jadi yang lain mohon perhatiannya selama presentasi berlangsung. Silahkan diperhatikan dan apabila ada yang belum dipahami silahkan ditanya. Semuanya menghadap ke depan ya. Perhatikan temannya yang sedang presentasi. Silahkan. Tangan jari. Swastiastu. Halo semuanya. Selamat pagi semuanya. Jadi kami dari kelompok 1 ingin mempresentasikan hasil dari kerja kelompok kami. Jadi kami yang pertama kami menjelaskan mengenai artikel kenapa harga bahan pokok di Papua mahal, ini penyebabnya. Tapi sebelum itu jika kami memulakan ini terlebih dahulu, perkenalkan nama saya Putri Bunda Safira dan rekan-rekan saya di belakang ini. Perkenalkan, nama saya Niputu Eka Rahmi. Kenalkan, nama saya Yusuf Dias. Kenalkan, nama saya Nina. Perkenalkan, nama saya Kumar Pandana. Jadi langsung saja ke soal yang pertama yang dimana kemukakan apa pendapat kalian tentang artikel di atas. Jadi artikel ini secara efektif mengungkapkan kompleksitas dan multifaktor yang menyebabkan kenaikan harga bahan pokok di Papua. Faktor geografis dan infrastruktur yang terbatas di wilayah ini terutama dipadukan dengan ketergantungan alat transportasi udara yang mahal menjadi pendorong utama mahalnya harga bahan pokok di Papua. Selain itu keterlibatan sektor swasta dan kondisi sosial ekonomi dan di Papua juga berperan signifikan dalam menentukan harga barang. Dalam mengatasi tantangan ini diperlukan pendekatan yang holistik, melibatkan investasi dalam infrastruktur, kebijakan harga yang adil, dan partisipasi aktif dari semua pemangku kepentingan untuk mencapai solusi yang berkelanjutan. Terus soal kedua akan dilakukan oleh rekan saya. Apakah yang dimaksud dengan harga pokok dan biaya angkut? Harga pokok biaya angkut adalah dua komponen penting yang saling terkait dalam menentukan harga akhir produk di pasar, terutama di daerah dengan karakteristik geografi yang menentang seperti Papua. 1. Harga barang pokok merujuk pada harga jual akhir dari produk dasar yang dibutuhkan dalam kehidupan sehari-hari seperti beras, gula, minyak, dan lain-lain. 2. Biaya pengangkutan meliputi semua biaya yang terkait dengan proses transportasi barang dari produsen ke konsumen, termasuk biaya transportasi, bongkar muat, dan biaya terkait lainnya. Baik, soal nomor 3 yaitu mengapa biaya angkut sangat berpengaruh signifikan terhadap harga barang pokok di Papua. Biaya angkutan yang tinggi di Papua menjadi faktor kunci yang berpengaruh signifikan terhadap harga barang pokok di wilayah tersebut. Kondisi geografis Papua yang terdiri dari pegunungan, hutan belantara, dan sungai yang dalam membuat infrastruktur transportasi terbatas. Kurangnya aksesibilitas menuju daerah ini mengharuskan sebagian besar barang dan bahan pokok diangkut melalui transportasi udara yang mahal. Keterbatasan jalur transportasi darat dan sungai yang memadai membuat biaya angkutan semakin meningkat. Akibatnya, biaya transportasi, efisiensi logistik, dan kebijakan yang mendukung pengendalian harga agar masyarakat Papua dapat merasakan dampak positif. Nah teman-teman, jadi sekiranya itu dapat kami jelaskan mengenai artikel yang kami sebutkan tadi. Untuk kelanjutannya, apakah ada yang bertanya di kelompok lain? Mungkin Ya, silahkan bagi yang ingin bertanya. Sakuri, Ya, dari Dian. Baik, saya ingin bertanya, apa dampak dari kenaikan harga bahan pokok terhadap ekonomi lokal dan masyarakat kehidupan di Papua? Dampak kenaikan harga ya? Iya. Terima kasih atas pertanyaannya. Kita kami berdiskusi terlebih dahulu. Oke, setelah kami berdiskusi, kami temukan jawabannya yang akan dibacakan oleh Jadi saya akan menjawab pertanyaan dari kelompok 4. Jadi dampak tingginya harga bahan pokok di Papua sangat terasa pada perekonomian lokal dan kehidupan masyarakat
dari mereka. Tingginya biaya hidup membuat alokasi pendapatan masyarakat lebih banyak terkuras untuk memenuhi kebutuhan dasar seperti makanan dan sandang. Kiranya itu jawaban dari kami, apakah ada pertanyaan lain? Ada yang ingin menambahkan atau ada pertanyaan lagi? Baik, setelah pertanyaan dijawab, kami akan menjelaskan kita semua berdasarkan dari kesimpulan yang kami dapatkan. Jadi kesimpulan dari artikel ini memberikan gambaran yang jelas tentang tantangan distribusi yang dihadapi masyarakat Papua. Dari berbagai faktor yang penyebab yang dibahas, distribusi menjadi titik sentral yang memainkan peran penting dalam menentukan harga bahan pokok di daerah ini. Distribusi yang tidak efisien dan infrastruktur transportasi yang terbatas menyebabkan biaya transportasi menjadi tinggi, menjadikan harga barang pokok melambung. Keterbatasan aksesibilitas wilayah Papua yang notabene lebih terdiri dari pulau-pulau terpencil dan pegunungan membuat distribusi logistik menjadi tantangan yang berat. Hal ini memberikan tekanan pada rantai pasok yang menyulitkan pengiriman barang dari produsen ke konsumen akhir. Kaitannya dengan distribusi bahan, permasalahan harga bahan pokok di Papua mempertegas pentingnya sistem distribusi yang efisien dan terintegrasi. Peningkatan infrastruktur transportasi, pengembangan jaringan logistik yang handal, dan penerapan teknologi informasi dapat menjadi solusi untuk mengatasi kendala distribusi itu tersendiri. Distribusi yang baik akan memastikan bahwa barang dapat sampai ke konsumen dengan biaya terjangkau dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Sekiranya sekian dari kelompok kami dari kelompok 1, maka apabila ada kesalahan kata, terima kasih atas perhatian kalian semua. Kami tutup dengan para mengerti. Santi. Bagi salut. Iya. Jadi hasil presentasi dari kelompok 1 itu sudah bagus sekali dan kesimpulannya sudah sangat tepat terkait dengan permasalahan yang ada dalam artikel tersebut. Nah, sekarang silakan dilanjutkan presentasi dari kelompok 6 ya. Baik, sebelum kami memulai presentasi kami akan awali dengan pengajar Iman dan demi dengan baik, jadi sebelum kami lanjutkan lagi presentasinya, kami akan memperkenalkan diri terlebih dahulu dimulai dari saya. Perkenalkan nama saya Gusti Moran dengan Adana Putra dan Perkenalkan nama saya Niwayanti Cintia Dewi. Perkenalkan nama saya Penyandang Interior Tadi. Perkenalkan nama saya Pemandu Putri. baik, jadi di sini kami sebagai kelompok 6 akan mempresentasikan hasil diskusi yang pernah kami mendapatkan 5 pertanyaan atas artikel yang kami dapat terkait dengan harga bahan pokok di Papua yang baik, untuk pertanyaan pertama akan disampaikan hasil diskusinya oleh Christian. Soalnya mengungkapkan pendapat saya tentang artikel Jawa. Kita ketahui pada artikel tersebut adalah harga bahan pokok di Papua mahal karena ada kebutuhan barang atau bahan pokok di tempat-tempat yang dituju belum memadai sehingga barang atau bahan pokok yang berakibat pada konsumen atau pedagang akhirnya menjadi mahal sehingga keduanya kerjasama antara pemerintah dengan pelaku distribusi agar harga bahan pokok tidak mahal. Baik, untuk pertanyaan kedua akan disampaikan. Baik, adapun soal nomor 2 adalah berikan solusi agar distributor tidak mengalami kendala dalam mengirim barang pokok ke daerah Papua. Jadi solusi agar distributor tidak mengalami kendala dalam mengirim bahan pokok ke daerah Papua adalah dengan mempermudah akses jalan atau transportasi ke tempat yang akan dituju oleh distributor tanpa harus menggunakan alat transportasi lain yang bisa meningkatkan harga barang atau bahan pokok tersebut. Baik, terakhir itu pertanyaan ketiga akan disampaikan oleh
Jadi pertanyaan nomor 3, berikan solusi agar pemerintah bisa membantu distributor yang ada di daerah Papua. Solusi agar pemerintah bisa membantu distributor yang ada di daerah Papua adalah dengan menyediakan akses transportasi bagi distributor di daerah Papua. Karena selain memang adanya tol laut untuk menggunakan pendistribusian barang-barang di daerah pelosok Papua, akan tetapi distributor masih memerlukan pesawat untuk mengirim barang ke daerah pelosok Papua, sehingga perlu adanya solusi dari pemerintah agar pendistribusian barang lebih mudah, seperti pembangunan jalan transportasi, menjaga barang atau bahan pokok, dan solusi lainnya untuk membangun distributor di daerah Papua. Baik, sebelum kami melanjutkan ke kesimpulan dan mengakhiri presentasi dari kelompok kami, yang ini akan membuka sesi saya jawab. Oke, apakah dari teman-teman kita ada yang ingin bertanya? Silahkan kelompok yang ingin bertanya dipilih. Silakan Ayu. Baik izin bertanya, dari artikel di atas, sekiranya apa penyebab harga bahan pokok di Papua mahal? Dari dengan kami telah mendapat artikelnya dan kami mendiskusikannya dan untuk menjawab soal ini. Nah, dari analisis kami dan telah kami baca pada artikel tersebut, harga bahan pokok di Papua mahal karena biaya angkut logistik itu tersebut mahal. Jadi bahan pokok memang sudah ada akan dikirimkan ke Papua, tetapi karena proses distribusinya masih memerlukan pesawat agar kita barang-barang tersebut tercapai ke pelosok-pelosok tempat yang ingin tujuan di Papua tersebut, sehingga terjadi kenaikan harga di biaya angkut logistik sehingga menyebabkan harga bahan pokok di Papua. Maka jawaban saya diterima. Kita mungkin ingin menambahkan. Baik, silakan. Nah, tadi kan kalian udah jelasin penyebab harga bahan pokok di Papua itu mahal karena biaya angkut logistik yang mahal, karena harus menggunakan pesawat untuk mendistribusikan barang, betul? Nah, dari kalian bagaimana cara mengatasi pendistribusian barang itu di Papua agar lebih mudah? Baik, kita dari kita dan membaca dan terkait dengan analisis kami terhadap artikel tersebut. Apalagi di zaman pemerintahan sekarang, mungkin di Papua sudah dibuka atau akses-akses baru agar seluruh akses informasi di Papua lebih mudah. Apalagi mengingat kondisi di Papua mungkin terbanyak terdiri dari pegunungan dan akses jalan yang kurang memadai. Jadi pemerintah atau solusi bagi distributor akan menjadi lebih mudah itu seperti membuka lahan atau mempermudah lagi akses jalan bagi distributor agar tidak memerlukan pesawat untuk mengangkut barang tersebut kepada pihak-pihak konsumen yang berada di kota, serta solusi lainnya yang dapat mempermudahkan distributor mendistribusikan barang itu. Apakah kami diterima? Baik, mungkin teman lainnya ada atau tidak? Baik, jadi sebelum kami akan menyampaikan kesimpulan yang kami dapat berdasarkan artikel tersebut dengan kaitannya dari materi yang kita dapat. Kesimpulannya adalah penyebab dari harga bahan pokok di Papua mahal dikarenakan biaya logistiknya yang mahal. Biaya logistik yang mahal dikarenakan proses distribusi barang ke daerah terpencil harus menggunakan pesawat. Jadi dapat kita tarik dari artikel tersebut dan materi distribusi adalah di mana keduanya memiliki keserasian atau kolerasi yang sama seperti yang dijelaskan di artikel, bahwa proses pendistribusian harus menggunakan pesawat dan itu berkaitan dengan saluran distribusi yang tidak langsung. Dikarenakan sistem distribusi dan produsen kepada konsumen yang dilakukannya dengan perantara yang menggunakan pesawat. Jadi, demikian presentasi dari kelompok kami akhiri dengan saran. Silakan langsung dilanjut dari kelompok 2. Selamat siang semuanya. Perkenalkan kami dari kelompok 2. Izin mempresentasikan tugas yang telah diberikan kepada kami. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Gita Dwi Sekaliani, nomor absen 21. Perkenalkan, nama saya Niki Putri Putri. Perkenalkan, nama saya Desa Madera Najita. Perkenalkan, nama saya Desa Putri. Kenalkan, nama saya Ayu Ayana. Langsung saja pertanyaan nomor 1. Kemukakan pendapat kalian tentang artikel di atas. Menurut pendapat kami, artikel tersebut berisi
tentang harga barang di Papua yang cukup drastis ini. Menurut pendapat kami, apabila harga barang di Papua itu meningkat, wajar saja. Karena tingginya harga di sana ada alasannya. Karena Papua merupakan daerah penduduk terkecil, akses untuk menuju lokasi sangat sulit. Hal itu dapat meningkatkan biaya distribusi untuk masalah distribusi lokasi yang sangat sulit. Untuk masalah operator kargo yang diduga menetapkan harga yang tinggi, menurut kami pemerintah harus tetap mengawasi hal itu. Karena jika pemerintah sampai lalai dalam mengawasi hal itu, maka harga pendistribusian barang menuju Papua akan lebih meningkat dari biasanya. Jika harga pendistribusian meningkat, maka otomatis harga barang di Papua akan lebih tinggi dari biasanya. Baik, selanjutnya yang nomor 2, itu mengapa harga barang pokok di Papua mahal? Harga barang pokok yang tinggi di Papua bisa disebabkan oleh faktor transportasi yang sulit dan mahal di sebuah wilayah tersebut. Infrastruktur yang terbatas, serta biaya distribusi yang tinggi, selain itu kondisi geografis jarak yang jauh dari pusat produksi juga berkontribusi pada kenaikan harga. Jadi pertanyaan nomor 3, bagaimana cara distribusi barang ke daerah Papua? Yang pertama, melalui udara. Pendistribusian barang ke Papua bisa dilakukan dengan jalur udara, tetapi biaya yang dikeluarkan lebih mahal. Yang kedua, melalui darat. Cara ini belum semua provinsi di Papua bisa menggunakan cara ini, dikarenakan akses yang belum memadai. Baik, sekian presentasi dari kami. Apa ada pertanyaan? Silahkan bagi kelompok yang ingin bertanya. Ingin memberikan pertanyaan, bagaimana keterpencilan daerah dan keterbatasan infrastruktur berkontribusi pada biaya logistik yang tinggi di Papua? Terima kasih. Baik, jadikan kami dulu. Baik, izin menjawab. Terpencilnya daerah di Papua dan infrastruktur yang terbatas sangat mempengaruhi biaya logistik untuk Papua karena jasa pengiriman dari suatu daerah ke daerah lain sangat sulit karena tempatnya yang terpencil yang mempunyai medan yang sangat amat terjal untuk dilalui melalui jalur darat. Biasanya mereka menggunakan jalur udara yang mengeluarkan ongkos biaya yang lumayan banyak. Maka dari itu pengiriman logistik di daerah Papua sangat diterima. Bagaimana dengan kelompok yang mengajukan pertanyaan, bisa diterima? Bisa. Ada yang bertanya lagi? Silahkan dilanjutkan. Baik, jika tidak ada yang bertanya, saya akan lanjutkan ke kesimpulan. Selain faktor distribusi dan logistik, kemungkinan faktor lain yang mempengaruhi harga bahan pokok di Papua termasuk kebijakan perdagangan, regulasi pemerintah, dan keterbatasan persaingan di pasar lokal. Fenomena ini dapat dianalisis melalui lensa teori ekonomi tentang permintaan atau penawaran, di mana kendala atau gangguan dalam rantai pasokan dapat menciptakan ketidakseimbangan harga. Terlebih lagi, pertimbangan aspek sosial dan budaya juga dapat berperan dalam menentukan struktur ekonomi daerah tersebut. Sekian presentasi dari kami mohon maaf jika ada kesalahan. Kami akan tutup dengan para sesati. Sudah, sekarang dilanjutkan presentasi dari kelompok 5. Halo semuanya, kami dari kelompok 5 sekarang akan mempresentasikan tentang artikel yang sudah diberikan oleh langsung saja ke pertanyaan pertama. Pertanyaan pertama, kemukakan apa pendapat kita lihat. Di atas membahas tentang harga pokok yang mahal di Papua sebab biaya angkut logistik yang mahal. Hal itu
karena untuk mendistribusikan barang harus menggunakan pesawat ke daerah terpencil sekaligus, walaupun telah ada tol laut, tetapi untuk mendistribusikan ke daerah terpencil harus menggunakan pesawat, sehingga membebankan biaya logistik yang mahal. Kenapa dua yaitu bagaimana upaya pemerintah dalam membantu distributor agar dapat menyalurkan barang dengan lancar? Sebagai distributor, pemerintah memiliki kewajiban untuk menyalurkan barang dan jasa. Kegiatan distributor yang dilakukan pemerintah misalnya menyalurkan dana, bantuan opsional, sekolah, BOS, dan bantuan sosial bansos. Peran distributor adalah peran pemerintah untuk mengurus pemerintah distribusi masyarakat. Pemerataan dilakukan agar daerah tertentu di suatu negara tidak mengalami kesenjangan akibat tidak meratanya distribusi pendapat masyarakat. Selain pemerataan yang dilakukan, ada pula upaya lain yang bisa dilakukan pemerintah, yakni memiliki distributor yang tepat, menjaga komunikasi dengan distributor, fokus pada area lokal, menyiapkan transportasi yang tepat. Baik, pertanyaan yang nomor 3. Bagaimana upaya pemerintah agar distributor bisa menyalurkan barang dengan biaya angkut yang lebih murah ke daerah Papua? Menurut kelompok kami, pemerintah mengatasi harga pokok yang mahal di Papua dengan mengawasi serta mengatur operator kargo secara ketat agar suplai barang dapat teregulasi dengan baik. Salahnya, harga pokok Papua ini terlalu mahal karena salah satu faktornya yaitu operator kargo yang menetapkan harga tinggi pada biaya center. Baik, sebelum kami menuju ke kesimpulan, kami akan membuka sesi pertanyaan. Untuk yang ingin bertanya dipersilakan. Ya, silakan yang ingin bertanya. Baik, mengapa meski ada tol laut, harga bahan baku tetap mahal? Oke, kami akan berdiskusi sebentar. Oke, kami akan menjawab pertanyaannya. Karena meski ada tol laut, untuk mendistribusikan ke daerah-daerah terpencil itu, kita masih harus menggunakan pesawat, sehingga ini yang membebankan biaya logistik yang mahal, sehingga ini berpengaruh juga pada kemahalan bahan baku di Papua. Apakah ada lagi? Baik, Wanda. Lalu menurut kalian bagaimana agar bahan baku tidak mahal dan dapat dibeli oleh seluruh lapisan masyarakat? Oke, menurut kelompok kami yang sudah kami lakukan, analisis yang kami lakukan, yaitu hal yang bisa dilakukan adalah dengan membangun akses ke jalan-jalan atau area-area terpencil sehingga pendistribusian atau transportasi yang membawa bahan baku ke Papua dapat beroperasi dengan baik sehingga kemahalan dalam harga bahan baku ini dapat diminimalisir dengan baik. Apakah bisa diterima? Oke, lanjut. Apakah kami tutup sesi pertanyaan dan kami akan menuju ke kesimpulan. Baik, kesimpulan yang dapat kelompok kami simpulkan yaitu dalam dunia digitalisasi ini, tentu kita harus membuka pintu gerbang baru agar permasalahan bahan baku di Papua dapat teratasi. Dengan regulasi pemerintah yang baik dan ketat, tentu permasalahan ini dapat dilalui meski tidak langsung menurunkan harga bahan baku secara drastis, tetapi dapat meminimalisir kemahalan harga bahan pokok tersebut. Baik, karena tadi kami di awal lupa perkenalan, kami akan perkenalan terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Yusnika Kanaswari dan teman saya. Kenalkan, nama saya Dogo Dewa Pertama. Perkenalkan, nama saya Nirmala Mayanti. Perkenalkan, nama saya Subrida Yuliani. Baik, sekian presentasi yang kami dapat lakukan. Kami tutup dengan para peserta. Ya. Jadi
permasalahan yang sudah dianalisis dan pertanyaan-pertanyaan yang Ibu berikan dalam lembar kerjanya sudah dijawab dengan sangat baik. Silahkan dilanjutkan kelompok berikutnya, yaitu kelompok 3. Baik, jadi di sini kami dari kelompok 3 akan mengatakan jawaban yang sudah diberikan oleh ibunya. Jadi untuk soal yang pertama, tapi sebelum itu izinkan kelompok kami memperkenalkan diri terlebih dahulu. Dimulai dari saya sendiri, saya Nekari Diantari. Saya Rizkyandra Ardianta. Saya Diwali Saikanasi. Saya Nikoma Gayatri. Baik, akan mempersingkat waktu, langsung saja dari pertanyaan nomor 1. Baik, saya akan menjawab pertanyaan yang pertama, yaitu mengungkapkan apa pendapat kalian tentang artikel yang sudah diberikan. Jadi, menurut kelompok kami, pada artikel tersebut digambarkan bahwa salah satu penyebab harga barang pokok yang tinggi di Papua adalah biaya angkut. Logistik yang mahal, terutama karena keterbatasan akses darat dan keterpencilan wilayah. Selain itu, faktor biaya distribusi mungkin menetapkan harga tinggi yang menyebabkan harga barang pokok di Papua itu mahal. Untuk mengatasi masalah ini, mungkin memerlukan regulasi yang ketat dan upaya untuk meningkatkan efisiensi distribusi. Baik, soal yang kedua, bagaimana cara masyarakat agar dapat memperoleh barang kebutuhan pokok di Papua? Jawabannya, masyarakat Papua dapat memperoleh barang kebutuhan pokok dengan beberapa cara, yakni dengan pemanfaatan tol laut untuk mendistribusikan barang ke daerah terpencil sehingga dapat membantu mengurangi biaya logistik. Kemudian mengawasi harga dengan bijak, di mana di sini diperlukan peran aktif dari masyarakat untuk mengawasi harga barang dan melaporkan praktik penyalahgunaan harga kepada pihak berwenang. Dan yang terakhir meminta dukungan pemerintah setempat untuk mengawasi dan mengatur harga barang pokok agar tetap terjangkau. Baik, untuk pertanyaan yang ketiga, bagaimana upaya pemerintah agar masyarakat Papua bisa berada dalam memperoleh kebutuhan pokok di Papua? Upaya yang dapat dilakukan pemerintah ada berbagai cara, yakni dengan subsidi logistik, di mana pemerintah memberikan subsidi untuk mengurangi biaya logistik, khususnya distribusi kemudian dapat juga dilakukan dengan cara pengembangan infrastruktur transportasi darat untuk mengurangi ketergantungan pada pesawat, sehingga distribusi dapat dilakukan dengan biaya yang lebih terjangkau. Dan yang terakhir, pemerintah diharapkan memperkuat pengawasan terhadap barang pokok, termasuk penanganan praktik monopoli dan penyalahgunaan harga oleh pedagang ataupun operator logistik. Baiknya dari itu saja dapat untuk kami paparkan. Sebelum saya membuat kesimpulan, apakah ada yang mau bertanya? Silahkan bagi kelompok yang ingin bertanya. Iya. Jadi pertanyaan dari kami. Berdiri Wira. Tadi kan saudara menjelaskan bahwa salah satu upaya pemerintah dalam mengatasi masalah tingginya harga kebutuhan pokok di Papua itu kan dapat dilakukan dengan subsidi. Jadi pertanyaan saya itu adalah kepada mereka contoh konkret dari subsidi logistik yang saya maksud. Pertanyaannya izinkan kami untuk berdiskusi terlebih dahulu. Baiklah, izin menjawab pertanyaan
memberikan subsidi pada pengiriman barang-barang kebutuhan pokok seperti beras, minyak goreng, dan gula, sehingga harga di pasar lokal dapat ditekan dan menjadi lebih terjangkau bagi masyarakat. Subsidi logistik ini dapat membantu mengurangi beban biaya distribusi yang seringkali tinggi karena kondisi geografis yang sulit di daerah tersebut. Ada lagi? Jika tidak ada, silahkan dilanjutkan lagi. Jika tidak ada yang mau bertanya lagi, saya akan melanjutkan kesimpulan. Jadi kesimpulannya, harga barang di Papua tinggi disebabkan oleh biaya angkut logistik yang mahal, terutama karena ketergantungan pada pesawat untuk mendistribusikan barang ke daerah terpencil. Faktor lainnya dapat berupa biaya operasional, biaya distribusi, dan dugaan praktik operator kargo yang menetapkan harga tinggi. Selain itu, penurunan harga BBM tidak signifikan karena masih ada beban biaya logistik yang tinggi. Untuk itu diperlukan peran serta dari masyarakat dan juga pemerintah untuk menangani permasalahan ini, dan masyarakat Papua dapat memperoleh barang pokok dengan harga yang lebih terjangkau. Baik, sekian presentasi dari kelompok kami. Mohon maaf bila ada salah kata. Kami tutup dengan kata. Silahkan dilanjutkan presentasi kelompok berapa sekarang? Ya, kelompok terakhir ya. Baik, sebelumnya kami sudah mendiskusikan artikel yang diberikan oleh Bu Guru tadi. Di sini saya akan memaparkan beberapa pertanyaan yang ada di artikel tersebut. Baik, sebelumnya, perkenalkan nama saya Dewa Gita Wahyubayani dan rekan saya. Saya PNBT Brilian Cipta Putra. Saya Niputu Diana India. Saya Niputu Mutiara Putri. Saya Romando Rotirewa Silvatan. Baik, langsung saja ke pertanyaan yang pertama. Kemukakan apa pendapat kalian tentang artikel di atas? Baik, pendapat kemukakan tentang artikel di atas adalah karena harga bahan pokok di Papua mahal karena tingginya biaya angkut logistik. Harga bahan pokok di Papua mahal karena biaya angkut logistik yang sangat mahal. Daerah dalam kecil di Papua, bahan-bahan itu harus didapat menggunakan pesawat agar bisa didistribusikan. Baik, untuk pertanyaan yang kedua akan dibacakan oleh rekan saya. Baik, pertanyaan yang kedua, apakah tantangan distributor dalam mengirim barang ke daerah Papua? Jawaban dari kelompok kami, tantangan tersebut berada pada letak geografis dan biaya pengiriman yang mahal. Yang pertama, letak geografis. Harga bahan pokok yang mahal dikarenakan biaya angkut yang juga mahal. Untuk mendistribusikan barang ke daerah Papua, diharuskan menggunakan pesawat ke daerah terpencil sehingga dapat membebankan biaya logistik yang mahal. Selain itu, medan darat yang harus dilalui juga tergolong sulit karena memang infrastruktur pada beberapa daerah belum merata. Selanjutnya, nomor 2 yaitu biaya pengiriman yang mahal. Diketahui terdapat biaya distribusi dari bandara menuju kios pedagang dan biaya angkut berkisar 22.000 sampai 30.000 per kilogram. Inilah penyebab dari harga pengiriman yang mahal. Hal tersebut juga dipengaruhi oleh tenaga angkut lokal yang lebih banyak menelan biaya. Selain itu, operator kargo juga diduga menetapkan harga yang tinggi. Baik, siapa menjawab pertanyaan nomor 3? Bagaimana cara
seperti halnya bekerja sama dengan pemerintah daerah, perusahaan logistik, dan komunitas setempat untuk memahami kondisi geografis, struktur dan kebutuhan masyarakat di Papua. Dengan memakai mengenai lingkungan operasional mereka, sehingga distributor dapat mengembangkan rencana distribusi yang lebih efisien sesuai kebutuhan wilayah tersebut. Dan yang kedua adalah mengoptimalkan penggunaan teknologi. Distributor dapat memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi untuk memantau peredaran barang, melacak pengiriman, dan melakukan investasi dengan lebih efisien. Selain itu, penggunaan teknologi juga dapat membantu prediksi pasar. Baik, teman-teman, sebelum kita balik ke kesimpulan, apakah ada yang ingin bertanya? Silahkan kelompok yang ingin mengajukan pertanyaan. Baik, Desa. Baik, izin bertanya, apa harapan kalian terhadap harga bahan pokok yang mahal di Papua untuk ke depan? Terima kasih. Baik, terima kasih Desa untuk pertanyaannya. Izinkan kelompok kami untuk berdiskusi. Baik, izin menjawab. Salah satu harapan utama adalah peningkatan distribusi bahan pokok di daerah-daerah terpencil di Papua. Hal ini melibatkan perbaikan infrastruktur transportasi seperti jalan dan pelabuhan untuk mempermudah akses distribusi. Selain itu, pemerintah juga dapat mempertimbangkan penggunaan teknologi dan inovasi dalam distribusi bahan. Terima kasih. Ada lagi? Ada lagi yang ingin bertanya? Baik, Silakan. jika tidak, kami akan lanjutkan ke kesimpulan. Baik, untuk kesimpulan yang kami dapat dari permasalahan yang telah kami kaji, yaitu mahalnya harga bahan pokok di Papua dikarenakan adanya tantangan pada pendistribusian barang. Hal tersebut tidak mengherankan karena memang letak geografis atau wilayah Papua sulit dijangkau dan hal tersebut menghabiskan banyak waktu tempuh untuk mengirimkan atau mendistribusikan suatu barang serta biaya pengiriman yang mahal mempengaruhi kerja daripada distributor tersebut. Namun, bukan berarti hal tersebut tidak dapat teratasi. Tantangan pada pendistribusian barang di wilayah Papua dapat diatasi dengan cara bekerja sama dengan pihak-pihak terkait, kemudian memanfaatkan kemajuan teknologi sehingga lambat laun tantangan-tantangan tersebut dapat dihadapi. Baik, kelompok kami selesai mengumpulkan materi yang telah disampaikan. Mohon maaf jika ada kesalahan kata. Kita akan mengucapkan yang paling besar. Om Santi Santi Santi. Berarti semua kelompok sudah maju untuk mempresentasikan hasil diskusinya. Jadi dari analisis dan evaluasi dari presentasi yang dilakukan oleh semua kelompok. Jadi untuk hasil diskusi yang telah kalian lakukan, Ibu dapat menyimpulkan bahwa anak-anak sudah memahami materi terkait dengan distribusi dengan permasalahan-permasalahan yang Ibu sajikan dalam artikel, di mana di dalam artikel tersebut mempermasalahkan harga bahan pokok di Papua mahal, itu disebabkan oleh apa. Nah, jadi anak-anak sudah bisa memecahkan permasalahan tersebut, ada yang memberikan sebuah solusi. Jadi solusinya itu pemerintah harus mengadakan infrastruktur ya, memperbaiki infrastruktur yang ada di Papua sehingga penyaluran akan barang dan jasa kepada konsumen bisa lebih mudah dan itu akan dapat menekan biaya-biaya harga bahan pokok di sana. Nah, untuk kelompok lain ada juga yang memberikan sebuah solusi bahwa pemerintah bisa memberikan apa tadi? Selain akses jalan, memberikan apa? Subsidi terhadap barang-barang tertentu, khususnya kebutuhan pokok. Ya, jadi itu akan
memberikan sebuah solusi bagaimana caranya harga bahan pokok di daerah-daerah terpencil bisa diatasi. Nah, sekarang Ibu akan melaksanakan post-test ya. Jadi sebelum post-test dilaksanakan, silahkan anak-anak menyimpulkan hasil pembelajaran yang dilaksanakan hari ini ya. Apa yang dapat anak-anak simpulkan dari proses pembelajaran hari ini terkait dengan materi distribusi? Silahkan. Rahayu. Baik, jadi kegiatan distribusi merupakan kegiatan penyaluran barang dari produsen kepada konsumen. Nah, ada pula beberapa tujuan dari kegiatan distribusi. Yang pertama, menyalurkan barang dari produsen ke konsumen. Yang kedua yaitu dapat mendapatkan barang yang dibutuhkan dengan mudah. Yang ketiga, dapat menjaga stabilan ekonomi. Dan yang keempat, yaitu meningkatkan nilai jual hasil produksi. Nah, dalam kegiatan distribusi juga mempunyai beberapa saluran distribusi, yang dimana saluran distribusi merupakan saluran pemasaran barang dari beberapa pihak ataupun tempat-tempat tertentu. Yang pertama ada saluran distribusi konsumsi. Nah, saluran distribusi konsumsi ini dibagi menjadi dua. Yang pertama yaitu saluran distribusi secara langsung, yang dimana tanpa perantara, misalnya penjual bakso yang dapat langsung mendistribusikan dagangannya. Yang kedua yaitu distribusi secara tidak langsung, yang dimana hal ini melalui perantara, misalnya PT Pertamina kepada agen LPG, yang selanjutnya juga menyalurkan kepada pedagang kecil, dan pedagang kecil menyalurkan kepada konsumen akhir. Selanjutnya ada juga kegiatan distribusi hasil industri, yang dimana kegiatan ini dibagi menjadi menggunakan saluran. Yang pertama dari produsen kepada agen, selanjutnya dilanjutkan kepada distributor, selanjutnya juga pemakai hasil distribusi, yang selanjutnya produsen kepada agen, dan yang terakhir kepada pemakai distribusi, dan juga produsen kepada distributor hasil industri, dan kepada pemakai hasil industri, dan juga yang terakhir produsen kepada pemakai hasil industri. Dan yaitu saluran terakhir yaitu saluran distribusi pada bidang pertanian. Nah, secara umum saluran distribusi pada petani kecil yaitu ada petani langsung kepada pemakai, yang kedua petani dilanjutkan ke tengkulak, dan terakhir ke pemakai. Yang ketiga petani ke tengkulak, grosir, pedagang kecil, dan terakhir pemakai. Selanjutnya dari petani, pasar swalayan, dan pemakai. Nah, dari artikel ini juga kita mendapatkan artikel mengenai harga bahan pokok di Papua mahal. Hal ini juga disebabkan karena akses yang kurang memadai, dan hal ini membuat hasil produksi tidak dapat disalurkan dengan baik, dan konsumen tidak dapat mendapatkan kebutuhan yang diinginkan. Nah, hal itu dapat dapat solusi, misalkan mempermudah akses jalan, menyediakan akses distribusi seperti pembangunan jalan, dan juga memberikan subsidi. Jadi tentunya dari penjelasan yang sudah saya jelaskan tadi, kita dapat mengetahui bahwa kegiatan distribusi sangat penting guna terjadinya kestabilan ekonomi, dan agar hasil produksi dapat disalurkan dengan baik, sehingga produsen dapat selalu memproduksi barang atau jasa. Iya. Jadi dari kesimpulan yang sudah dikemukakan oleh Rahayu, sangat tepat sekali bahwa distribusi itu sangat penting dalam kegiatan ekonomi. Nah, silahkan aplaus buat Rahayu. Oke. Nah, untuk mengetahui sejauh mana tingkat pemahaman anak-anak terhadap materi distribusi, Ibu akan melaksanakan post-test ya. Silahkan kalian akses link Google Form-nya melalui WA kelasnya. Ibu berikan waktu 5 menit untuk mengerjakan soal. Silahkan dimulai dari sekarang. Jadi waktu terhitung sekarang ya.
Sudah ada beberapa siswa yang mengirimkan jawaban. Waktu lagi 2 menit. Satu menit lagi. Ya, waktu untuk menjawab soal post-test itu sudah habis ya. Jadi, dari hasil yang sudah terekam di layar HP Ibu ya, ada beberapa siswa yang mendapatkan nilai sempurna dari post-test yang dilakukan hari ini. Ada yang mendapatkan nilai 100 dari soal yang sudah Ibu berikan ya. Nah, jadi dari post-test yang Ibu berikan hari ini, 95% siswa menjawab dengan mendapatkan nilai di atas KKM, termasuk siswa yang mendapatkan nilai 100 ya. Jadi applause buat kalian karena pemahaman terhadap materi, perhatian kalian pada saat mengikuti pembelajaran sudah sangat bagus. Jadi Ibu ucapkan terima kasih. Nah, sebelum Ibu menutup pertemuan hari ini, ya, apakah ada pertanyaan? Jika tidak ada pertanyaan, untuk pembelajaran berikutnya silahkan anak-anak pelajari materi tentang konsumsi dan peran pelaku ekonomi dalam kegiatan ekonomi. Nah, jika tidak ada pertanyaan, bagaimana perasaan anak-anak saat mengikuti pembelajaran hari ini? Senang ya. Nah, ada nggak manfaat yang kalian rasakan dalam mengikuti proses pembelajaran hari ini? Manfaat apa yang kalian rasakan? Ya, jadi banyak sekali manfaat-manfaat positif yang sudah kalian sebutkan, termasuk juga belajar menganalisis sebuah permasalahan terkait dengan materi yang dibahas hari ini. Nah, kalau tidak ada pertanyaan dan pemahaman kalian juga sudah cukup bagus terhadap materi distribusi, mari kita tutup pertemuan dengan mengucapkan pramusanti dan doa dulu ya. Silahkan ketua kelas dipimpin. Pada asana. Sebelum akhir pembelajaran, mari kita berdoa. Berdoa dimulai. Doa selesai. Pramo Santi. Om Santi 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 Om.